Halo pecinta spoiler di penjuru dunia, saya doakan selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Masih berhubungan dengan Taliban, film ini diangkat dari kisah nyata tentang pertempuran terhebat yang pernah dialami Amerika Serikat di Afghanistan. Film ini berjudul The Outpost yang diproduksi pada tahun 2020. The Outpost mengisahkan tentang pertempuran 53 tentara Amerika Serikat di salah satu lembah gunung Afghanistan, di mana setelah runtuhnya Taliban di tahun 2001, mereka lahir kembali dan mulai tahap mengelompokkan ulang untuk memerangi Amerika dan tentara asing lainnya. Ya udah, langsung aja siapin sebatang, racik kopi kalian, dan selamat menyaksikan. Cerita bermula di suatu malam, helikopter menembus kegelapan mengangkut beberapa tentara Amerika yang bertujuan ke Kamdes, sebuah pos terpencil di daerah Afghanistan Utara. Dia adalah Sersan Clint Romesa atau sering disapa Ro, bersama rekan-rekan yang tergabung dengan Barak Pleton Merah. Pagi itu mereka baru menyadari jika Kamdes terletak di lembah curam yang dikelilingi gunung tinggi Hindukush. Bahkan prajurit yang lebih dulu bertugas menyebut PRT Kamdes dengan sebutan Camp Custer, dikarenakan siapapun yang berada di pos tersebut akan mati. Ih, ngeri. Bukan tanpa alasan julukan tersebut disematkan. Posisi pos mereka memang tergolong rawan lantaran bisa diserang oleh Taliban dari segala penjuru. Kemudian di saat mereka sedang mengobrol santai, Skusa melihat anjing markas yang hampir dibunuh oleh tentara Afghanistan. Konon dalam ajaran mereka, anjing dianggap membawa sebuah kesialan. Sontak Skusa pun melarangnya, karena baginya kehadiran anjing sangat menghibur di suasana yang cukup suram. Hingga kemudian, keadaan mendadak kacau saat peluru menghujani mereka secara tiba-tiba. Kontak senjata pun tak terhindarkan. Mereka dipaksa untuk cepat bergerak demi menghindari serangan yang sudah dipastikan adalah pasukan Taliban. Dan bukan hanya menggunakan senapan, Taliban mengerahkan granat berpeluncur hingga pos mereka dibuat gempar. Para tentara berlarian untuk mencari tempat pertahanan sambil berusaha membalas setiap tembakan. Hingga Mes pun mengabari bahwa amunisinya telah habis. Tak lama Carter datang membawa peluru kaliber, di mana ternyata peluru yang ia bawa salah hingga mengakibatkan mereka harus berdebat, mempertahankan argumen masing-masing karena Mes merasa bahwa perintahnya sudah benar. Dan meskipun kesal, Carter pun kembali berlari untuk mengambilnya. Selama itu pula, Ro terlihat kontak dengan markas utama hingga satu serangan mortir berhasil menghentikan pertempuran. Setelah serangan yang sangat tak terduga, beberapa dari mereka mulai terlibat perdebatan. Salah satunya adalah Gallegos yang marah karena Younger menembak terlalu dekat dengan posisinya. Ia yang memang prajurit baru, pada akhirnya menerima semua intimidasi. Hingga Ro pun datang untuk menengahi, bersikap dewasa dan netral dengan tidak membela salah satu pihak. Kemudian Carter baru muncul dengan membawa amunisi, namun sepertinya ia kesal lantaran sudah diperintah ke sana ke sini. Sersan Larsen pun menegur sikapnya, jika ia tidak boleh berdebat sambil bertempur seperti sebelumnya. Selain sangat berbahaya, hal tersebut juga menghambat komunikasi. You can't argue and fight at the same time. Dan akibat posisi mereka yang terus-menerus terancam, Kapten Keating yang menjadi kepala pos berinisiatif untuk menjalin persahabatan dengan warga lokal, termasuk tetua suku setempat. Hal itu dilakukan dengan harapan mereka dapat memotong suplai senjata dan amunisi Taliban. Ia pun menyampaikan tujuannya bahwa tugas Amerika adalah untuk memisahkan Taliban dengan warga sipil, agar para warga tidak terjebak dalam baku tembak. Namun di tengah percakapan tersebut, salah satu prajuritnya menemukan jenis peluru yang sudah menyerang mereka beberapa hari silam. Itu menandakan jika penyerangan tersebut juga melibatkan orang-orang yang berada di sini. Keating pun memberikan mereka uang agar mereka mau bekerja sama, dan terbukti mereka pun menurunkan senjatanya. Mana? We will call you Ahmad. Keesokan hari pimpinan memberikan misi baru, di mana mereka harus melakukan patroli malam hari meskipun jalur sangat sempit dan terjal. Awalnya misi berjalan lancar dan semestinya, hingga tiba-tiba satu mobil terperosok menghantam jurang. Dan orang yang berada di dalamnya adalah Kapten Keating. Tewasnya sang kapten membuat pos mereka mengganti pimpinan, di mana sang kapten mengenalkan diri dengan nama Ileskas.
Hari-hari setelahnya mereka melakukan hal seperti biasa, menyelesaikan beberapa misi, patroli mengelilingi bukit, latihan kekuatan dan lain-lain. Hingga di suatu hari, mereka menemukan penyusup yang mengambil gambar pos secara diam-diam. Beruntung penyusup tersebut berhasil ditangkap dan segera diinterogasi. Call another sheriff, find out what the fuck happened. Tak lama kemudian mereka memanggil para tetua untuk mencari tahu dari mana penyusup ini berasal. Dan mengejutkan, pria itu ternyata salah satu anak tetua yang kemungkinan ditugaskan oleh Taliban. Para tetua pun meminta membebaskannya dan menganggap jika Amerika sudah melanggar perjanjian yang telah dibuat oleh Kapten Keating. Selain meminta uang yang sudah dijanjikan, mereka juga protes lantaran anak mereka berujung ditahan. Namun Ileskas menjawab jika uang yang seharusnya sudah mereka terima kini ditahan untuk sementara. I have to hold on to this. We all work together. Berselang dari itu, Muhammad mendatangi sang sersan Larsen dan mengatakan pasukan Taliban akan datang dan keadaan dipastikan lebih kacau lagi. Namun perkataannya tidak dipercaya lantaran bagi mereka, Muhammad selalu berucap hal yang sama berulang-ulang dan berujung hanya menakut-nakuti saja. Keesokan hari mereka kembali menjalankan misi, di mana kali ini mereka harus melewati sebuah jembatan yang cukup panjang. Dua orang pertama berhasil sampai ujung dengan aman, hingga saat Younger dengan sang kapten, ledakan terjadi amat sangat hebat. Mayat sang kapten terpental dan jatuh ke sungai. Younger yang berada tepat di belakangnya dibuat lemas hingga ke tulang sumsum saat mengetahui jika serpihan otak dari sang kapten berada di mulutnya. Lagi dan lagi, peleton mereka harus kehilangan kaptennya. Keadaan tersebut jelas sangat menimbulkan trauma bagi Younger pribadi. Karena untuk pertama kalinya, ia menyaksikan dengan mata kepala saat tubuh manusia hancur menjadi serpihan. Roh pun datang dan mengingatkannya bahwa cepat atau lambat, hal ini pasti akan mereka alami. Ia juga memberikan dua pilihan, di mana Younger harus menguatkan dirinya atau dia akan dipulangkan. Dan pada akhirnya, keputusan diambil bahwa Younger harus melakukan perawatan. Lepas peristiwa naas tersebut, komando diambil alih oleh Kapten Broward. Di mana hari pertama ia bergabung, ia langsung membuat pernyataan jika akan menutup markas di tanggal 6 Juli. Ia juga memiliki kebiasaan baru yang sangat berbeda dari kapten lainnya, yakni kencing di dalam botol dan menyuruh prajurit membuangnya. Alasan tersebut murni karena ia takut jika Taliban membunuhnya sewaktu-waktu. Mereka merasa jika perintah dari Broward sangat menyalahi peraturan militer. Terbukti saat mereka menemukan barang yang mengarah kepada pelaku penyerangan Ileskas, ia justru tak ingin menangkap lantaran merasa jika tim investigasi lah yang lebih berhak. Namun bagi Roh dan yang lainnya, menunggu tim investigasi terlalu lama karena kemungkinan pelakunya akan melarikan diri. Dan meskipun Roh sudah mengingatkan jika yang terbunuh adalah kapten mereka, Broward berdalih jika ia tidak ingin terlibat konflik dengan warga desa. Sungguh sikap yang tidak mencerminkan seorang pimpinan. Let's get this to the proper authorities. Keesokan harinya Taliban semakin giat melakukan penyerangan, di mana saat Roh meminta izin untuk menembak, respon dari Broward sangat lambat dan meminta mereka untuk memastikan kembali apakah Taliban benar-benar membawa senjatanya. Jelas hal tersebut sangat membuat Roh geram, karena jika komando terus lambat seperti ini, nyawa mereka bisa menjadi taruhannya. Dan setelah penyerangan tersebut, Roh masih berusaha mempertahankan argumennya. Namun pada akhirnya, tindakannya dianggap kurang ajar dan justru diancam akan dipindahkan menjadi seorang staf. Broward juga memberitahu bahwa Presiden Afghanistan tidak membiarkan mereka pergi sebelum pemilu dilakukan. Itu berarti pembubaran pos harus diundur sampai bulan Oktober. Beberapa hari berselang, Taliban masih setia melakukan penyerangan. Keadaan itu membuat mereka meminta titik koordinat mortir. Namun sang kapten salah menyebutkan hingga ledakan pun berakhir salah sasaran. Sampai di situ jelas bahwa tindakan sang kapten sudah sangat tidak berkompeten. Kemudian keesokan harinya, para tetua kembali mendatangi mereka. Dan jika beberapa pertemuan sebelumnya selalu berakhir baik, kali ini mereka meminta Amerika bertanggung jawab atas penyerangan semalam yang membuat putri mereka tewas. Tak tanggung-tanggung, mereka membawa jasad seorang wanita yang sudah dikerubungi lalat. Namun bagi para prajurit, mayat tersebut sudah tewas berhari-hari lalu akibat pasukan Taliban. Akan tetapi sang kapten justru membayar dengan harga yang tidak masuk akal. Bahkan saat anjing menggigit seorang tetua, ia berakhir menembak anjing tersebut dan meminta prajuritnya membayar seluruh ganti rugi. Padahal mereka sama-sama tahu jika itu semua hanyalah pemerasan. Pay this man from the commander's discretionary fund.
Berselang dari itu, Broward menemui mereka dan mengaku jika ia telah dibebas tugaskan. Namun karena Kapten Portis datang masih beberapa minggu lagi, untuk sementara Letnan Banderman memimpinnya dan memilih merahasiakan kekosongan komando agar Taliban tidak menyerang. Mereka pun mengabari keluarga masing-masing, di mana memperlihatkan jika mereka sudah cukup lama berpisah dan sangat merindukan keluarganya. I love you, Blue Eyes. Finish this deployment and we'll start a family. Yep, I love you too. Singkat waktu, di tanggal 3 Oktober 2009, Gallegos telah mengelilingi pangkalan dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Namun tiba-tiba Muhammad muncul seraya berteriak jika penduduk desa telah pergi dan pasukan Taliban akan datang sebentar lagi. Mereka pun menanggapinya sebagai angin lalu, lantaran 2 minggu sebelumnya pun Muhammad telah mengatakan hal yang sama berulang kali. Namun seakan termakan omongannya, Sersan Larsen menyaksikan saat ratusan Taliban muncul dari atas pegunungan. Ledakan pertama sukses membuat Ro terbangun dari tidurnya. Begitupun sang letnan yang cepat bergerak menuju pos utama saat menyadari jika penyerangan ini tergolong ke dalam gempuran yang besar. Ia pun langsung mendapat laporan jika pasukan Taliban hampir menguasai tiap sisi pegunungan. Tak berlama-lama, ia pun menghubungi bantuan udara. Namun karena faktor cuaca, kemungkinan bantuan akan tiba lebih dari 2 jam lagi. Hal tersebut memaksa mereka segera mengamankan posisi, mengisi tiap-tiap pos pertahanan karena Taliban ditaksir berjumlah 300 orang. Selongsong peluru berserakan, ledakan serta hujan mortir terus-menerus berhamburan sampai amunisi mereka mulai habis karena tak henti dikerahkan. Satu persatu dari mereka tumbang, terluka parah, atau bahkan tewas saat itu juga. Hal tersebut sudah menjadi pemandangan yang sangat-sangat biasa, lantaran sulit untuk menghindari serangan demi serangan yang amat membabi buta. Di saat itu pula, seorang tentara Afghanistan muncul dan meminta bantuan udara segera dikerahkan. Namun sang letnan cepat mengusirnya bahwa situasi memang sangat genting karena bantuan udara ditaksir masih sangat lama. Pertempuran masih terus berjalan, perlahan demi perlahan pasukan Amerika dibuat babak belur. Prajuritnya berguguran dengan luka tembak ataupun akibat percikan ledakan. Namun mereka tetap saling bahu-membahu, berusaha menolong satu sama lain meskipun kondisi medan sangat amat kacau. Di saat itu pula mereka mendapat kabar jika 40 menit lagi bantuan akan datang. Namun hal tersebut tak juga membuat mereka lega lantaran khawatir apakah 40 menit cukup untuk membuat mereka bertahan. Sampai akhirnya satu senapan kaliber rusak. Posisi itu menyebabkan tim Gallegos diam di tempat karena tak ada lagi senjata untuk menyerang. Beruntung setelahnya Ro mengabari jika ia telah membawa senapan mesin kepada Gallegos. Namun roket RPG meledak tepat di hadapannya hingga ia pun sukses terpental dan terluka. Keadaan itu membuat ia terlibat kontak dengan Gallegos dan berkata jika ia harus mundur karena Taliban sudah mengepung. I can't stay here. They're all over us. Tiba di pos utama, Ro bersama rekan-rekannya bersikeras ingin menyelamatkan Gallegos karena posisinya sudah semakin terhimpit. Dan meskipun harus mempertaruhkan nyawa, mereka tetap berupaya menuju ke sana dan menjadikan pondok pemeliharaan sebagai tempat perlindungan. Maka setelahnya Ro terus bergerak, membalas setiap tembakan dengan satu bidikan yang sukses membuat pasukan Taliban tewas. Come up to the ECP. I got you. Hingga tim tersebut terbagi-bagi, di mana Sersan Larsen dan timnya hendak menuju ke sana dengan menggunakan mobil baja. Namun lagi-lagi mortir meledak hingga mereka terjebak di jalur depan dan tidak bisa keluar. Belum selesai dari itu, pasukan Taliban sudah memasuki pagar dan hampir merebut pos terdepan. Keadaan tersebut memaksa mereka untuk cepat-cepat keluar. Namun naas, 2 di antaranya tewas secara mengenaskan. Bersama dengan itu, sang letnan mengabari untuk segera mundur karena posisi mereka sudah semakin terancam. No, not today. Tiba di pos utama, Ro menghentikan perintah sang letnan yang ingin mundur di garis belakang. Ia bertekad untuk merebut kembali markas karena jika hanya menunggu kedatangan Kapten Portis, membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang perlu mereka lakukan hanyalah ke gudang amunisi. Setelahnya mereka bisa menuju pintu utama untuk menahan pasukan Taliban. Hingga setelahnya, ledakan kembali terjadi dan mengakibatkan sambungan listrik terhenti. Di sisi lain, Gallegos masih terjebak bersama 4 rekannya. Tak cukup dari itu, mereka juga tidak bisa terhubung dengan pos utama lantaran sambungan radio yang sudah terputus. Carter pun memiliki ide di mana mereka akan keluar menuju posisi yang lebih aman.
Namun rencana tersebut tidak semudah itu lantaran Taliban terus memberondong mereka dengan peluru. Hingga pada akhirnya Gallegos tumbang, begitu pula Mace dan Martin yang tidak tahu bagaimana nasibnya. Sementara itu, Rob bersama prajurit lainnya masih dalam perjalanan menuju pintu masuk. Selama itu pula, pasukan Taliban berbondong-bondong muncul dari atas pegunungan. Bahkan mereka memasuki markas karena mengira tentara Amerika sudah tidak bersisa. He's crawling to it. Di sisi lain, Carter memaksa untuk keluar menyelamatkan Mace. Meskipun hal tersebut dilarang lantaran Taliban masih belum puas untuk menyerang. Namun pada akhirnya ia diizinkan keluar dan menyaksikan kondisi Mace yang sudah amat kritis. Ia pun segera memberikan pertolongan pertama dan membawa Mace di tengah medan yang sangat berbahaya. Hingga pada akhirnya Rob berhasil mengamankan garis depan. Namun ternyata meskipun setengah dari Taliban sudah mereka gulingkan, musuh kembali muncul dengan formasi yang jauh lebih banyak. Sesaat ia tak tahu harus melakukan apa, hingga tiba-tiba ledakan terjadi bertubi-tubi, diiringi oleh datangnya bantuan udara. Sementara itu, Carter berhasil menemukan akses komunikasi. Larsen pun mengabari sang letnan bahwa mereka membutuhkan perlindungan dengan segera, di mana sang letnan merespon jika pesawat pembom Qatar telah datang dan siap untuk menghancurkan musuh. Dan saat itu terjadi, mereka bertiga harus segera melarikan diri. RS-2, that ought to be enough cover for you guys to make a run for it. Over. Maka saat pesawat tiba dan menjatuhkan bom di sekeliling markas, mereka berlari menuju Mace sekuat tenaga hingga tiba di dalam pos. Mace pun segera ditangani oleh tim medis karena mengalami pendarahan yang sangat parah. Bahkan jika helikopter evakuasi tidak segera muncul, ia dipastikan tidak selamat. Singkat waktu di jam 6 sore, Kapten Portis bersama pasukannya telah tiba di pegunungan. Di mana saat ia melihat dari atas, markasnya tidak hanya rusak melainkan telah hancur berantakan. Ia juga melihat beberapa pasukan Taliban yang tersisa dan mulai mengejarnya. Sementara di camp, keadaan Mace kian kritis hingga mereka pun mendonorkan darah agar Mace bisa menyambung hidupnya. Para prajurit yang tewas pun mulai dievakuasi hingga mereka mengecek satu persatu ruangan sampai menemukan Mohammed yang bersembunyi di sana. Come on, bro. Come on, bro. Come on, bro. I told you the Taliban would attack. Kemudian ketika malam, Kapten Portis tiba di camp dan mendapatkan laporan bahwa 7 prajurit Amerika tewas, 27 terluka, dan belasan tentara Afghanistan yang terluka parah. Di mana sambil menyampaikan itu, Letnan Banderman sangat menyesali karena tidak bisa melindungi seluruhnya. Namun sang kapten mengatakan bahwa ia sudah bekerja begitu keras dan menggantikan komando dengan sangat baik. Ia pun berencana akan meledakkan markas ini hingga menghilang dari muka bumi. Tomorrow, we blow this shithole off the face of Malam itu juga mereka bernyanyi menikmati saat-saat terakhir berada di sini. Hingga helikopter evakuasi pun tiba mengangkut para prajurit yang terluka, termasuk juga Mace yang mengucap salam perpisahan dengan Carter. Kemudian keesokan pagi, helikopter menjemput mereka. Para prajurit yang sudah berjuang di garis depan diberikan penghargaan keberanian berupa medali perunggu ataupun perak. Namun sayangnya, Mace tidak bisa diselamatkan. Mereka pun melihat dari kejauhan saat markas yang beberapa bulan mereka huni telah dihancurkan. Tiga hari kemudian di pangkalan Bostik, Afghanistan, Carter menemui dokter militer dan menceritakan kegundahannya selama bertempur. Tangisnya tumpah, merasa telah gagal menyelamatkan sahabat terbaiknya. Atas keberanian mereka, pasukan kavaleri Amerika menjadi unit perang Afghanistan yang paling ditakuti. Letnan Banderman mendapat penghargaan tinggi, begitu pula Rob dan Carter yang diberikan medali penghormatan. Di akhir film, diperlihatkan wajah-wajah para prajurit muda yang tewas akibat pertempuran di Kamdes. Secara keseluruhan, The Outpost memperlihatkan pertempuran yang hampir mendekati nyata karena tiap adegannya disorot dengan jarak yang dekat.
Para tentara tidak hanya berperang, tapi juga harus bergelut dengan rasa rindu dengan keluarganya. Selain itu, persahabatan mereka sangat amat kental, rela mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan teman-temannya. Dan setelah pertempuran tersebut, korban dari gerilyawan Taliban ditaksir mencapai 150 orang. Ya, namanya juga pemberontak, jelas kelas strategi dengan Amerika yang cuma 53 orang. Meskipun begitu, kerja kerasnya bersama Afghanistan membuahkan hasil nyata, yakni sebuah kemenangan. Saya akhiri review kali ini dan sampai berjumpa lagi.